Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Magomed Gaziev, politisi yang juga mantan anggota parlemen Rusia, dilaporkan telah menjual informasi rahasia kepada pemerintah Amerika Serikat. Informasi tersebut dijual seharga 45 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 732,6 miliar rupiah. Informasi lainnya, Rusia menegaskan menolak NATO terlibat dalam perdamaian dengan Ukraina. Namun, membuka peluang bagi negara netral seperti Indonesia sebagai penjamin kesepakatan damai. Selengkapnya hanya di One News International. Учебная тревога объявлена для окончательного приготовления корабля к выполнению боеупражнения РС-2 комплексного ракетного оружия «Калибр» и «Уран». Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa armada Pasifiknya menggelar latihan militer di Laut Jepang dengan menembakkan rudal jelajah dan rudal anti kapal didukung pesawat tempur serta drone. Dalam pernyataannya pada Kamis, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Frigat Marshal Shaposhinkov meluncurkan rudal Kalibr dan Uran di Laut Jepang yang berhasil menghantam target latihan. Latihan tersebut turut melibatkan sejumlah kapal perang, kapal pendukung, serta unsur penerbangan Angkatan Laut Armada Pasifik termasuk jet tempur dan drone. Rekaman resmi juga dirilis untuk menunjukkan momen peluncuran rudal dari fregat tersebut. Di sisi lain, Reuters melaporkan bahwa pada awal bulan ini semakin banyak kalangan di Jepang mendorong pelonggaran komitmen tradisional negara itu terkait kebijakan 3 prinsip non-nuklir, yakni larangan memproduksi, memiliki, atau menempatkan senjata nuklir di wilayahnya. Учебная тревога объявлена для окончательного приготовления корабля к выполнению боеупражнения РС-2 комплексного ракетного оружия «Калибр» и «Уран». Kesepakatan awal mengenai peluang pertemuan Putin dan Zelensky muncul dalam pembicaraan di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus. Namun, Kremlin memberikan respon hati-hati. Ajudan Presiden Rusia, Yuri Usakov, menjelaskan bahwa ide yang dibahas baru sebatas meningkatkan tingkat perwakilan Rusia dan Ukraina tanpa menyebutkan secara jelas kemungkinan pertemuan langsung kedua pemimpin. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga menyampaikan sikap serupa dalam wawancara televisi dengan menegaskan Moskow tidak menolak kerjasama, baik bilateral maupun trilateral. Namun, setiap pertemuan di level tinggi perlu persiapan yang sangat matang. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal bahwa Rusia belum siap menyetujui agenda pertemuan. Sejumlah pengamat menilai ada 3 alasan utama Putin menunda negosiasi dengan Zelensky. Pertama, Kremlin tidak menganggap Zelensky sebagai presiden sah. Orisia Lutsevich dari Chatham House menilai jika Putin bersedia duduk bersama, hal itu berarti pengakuan terhadap legitimasi Zelensky. Sesuatu yang sulit dijelaskan
kepada masyarakat Rusia setelah bertahun-tahun propaganda menyebutnya sebagai Nazi dan boneka barat. Kedua, pertemuan itu tidak dianggap krusial dalam strategi Rusia. Peneliti senior Carnegie Rusia Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, menilai Putin memandang perang lebih sebagai konfrontasi dengan Barat ketimbang Ukraina. Ia menilai pertemuan hanya mungkin terjadi jika ada jaminan pembahasan tuntutan utama Rusia, termasuk penyerahan wilayah yang sejauh ini ditolak Zelensky. Stanovaya menambahkan, Moskow melihat Donald Trump sebagai sosok yang dapat menekan Kiev agar lebih fleksibel. Ketiga, Putin enggan terjebak dalam dinamika politik Trump. Meskipun Trump mengklaim sedang mengatur pertemuan antara Putin dan Zelensky, Moskow menilai tidak ada alasan untuk terburu-buru memberikan konsesi. Rusia tetap meningkatkan tekanan militer di Ukraina, termasuk dengan melancarkan serangan drone dan rudal dalam skala besar pada awal pekan ini. Dengan situasi tersebut, analis menilai Kremlin akan tetap berhitung hati-hati. Pertemuan tingkat tinggi baru mungkin terjadi bila Rusia yakin dapat memperoleh keuntungan nyata. Sementara bagi Putin, risiko politik domestik tetap menjadi pertimbangan utama. Menteri Pertahanan Polandia menyalahkan Rusia atas jatuh dan meledaknya pesawat tak berawak di lahan pertanian di wilayah timur Polandia. Ledakan itu terjadi di ladang jagung dekat desa Osini, sekitar 100 km atau 60 mil dari Warsawa, dan sekitar jarak yang sama dari perbatasan dengan Ukraina dan Belarus. Menteri tersebut mengatakan hal itu terjadi pada momen tertentu ketika perundingan damai sedang berlangsung. Ketika ada harapan bahwa perang tersebut memiliki peluang untuk berakhir, namun Rusia malah melakukan provokasi. Media Polandia menerbitkan video yang menunjukkan ledakan pada malam hari dan foto puing-puing termasuk mesin dan baling-baling. Jenderal Polandia Dariusz Malinowski mengatakan pesawat itu adalah pesawat tanpa awak umpan yang tidak bersenjata tetapi membawa hulu ledak penghancur diri. Polandia pada tahun 2023 menuduh Rusia menggunakan wilayah udaranya untuk menembakkan rudal ke Ukraina selama pemboman. Dan pada November 2022, 2 warga sipil tewas ketika rudal anti pesawat Ukraina jatuh di sebuah desa dekat perbatasan.
Menteri Luar Negeri Radoslaw Sikorski mengutuk pelanggaran baru wilayah udara negaranya dari timur. Magomed Gadzhiev, politisi mantan anggota parlemen Rusia, telah menjual informasi rahasia kepada pemerintah Amerika Serikat. Informasi tersebut dijual seharga 45 juta US dollar atau sekitar 732,6 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan langsung oleh kantor Kejaksaan Agung Rusia. Dalam sebuah pernyataan, kantor tersebut mengatakan bahwa Gadzhiev yang melarikan diri dari Rusia pada tahun 2023 setelah dimulainya perang Rusia-Ukraina menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Badan Intelijen Barat dengan imbalan kewarganegaraan asing. Kantor tersebut tidak menyebutkan nama yang memberikan kewarganegaraan pada Gadzhiev. Disebutkan bahwa politisi itu menerima setidaknya 45 juta US dollar dari lembaga pemerintah Amerika yang tidak disebutkan namanya, dan menambahkan bahwa hal ini diduga diungkapkan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE Amerika Serikat yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk. Namun jaksa penuntut tidak merinci informasi apa yang telah diberikan Gadzhiev kepada Barat. Mengutip laporan dari Russia Today, Kamis 21 Agustus 2025, pengadilan di wilayah Dagestan, Rusia Selatan, sedang berupaya untuk menetapkan Gadzhiev dan anggota keluarganya sebagai ekstremis, menasionalisasi perusahaan-perusahaannya, dan menyita aset-asetnya. Well, if it's a national emergency, we can do it without Congress, but we expect to be to Congress before Congress very quickly. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan dirinya sebagai pahlawan perang. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara radio bersama pembawa acara konservatif Mark Levin, Selasa 19 Agustus. Menurut Trump, tindakannya dalam meredakan ketegangan global tidak mendapat pengakuan semestinya. Pujian itu datang di tengah sorotan hukum terhadap Netanyahu setelah Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Namun, dampak praktis surat perintah tersebut masih belum jelas karena Israel dan Amerika Serikat bukan anggota ICC. Trump tetap membela Netanyahu dengan menyebutnya sebagai sosok pejuang. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah menyebut Trump sebagai sahabat terbesar Israel dan bahkan menominasikannya untuk Nobel Perdamaian pada Juli lalu.
Well, if it's a national emergency, we can do it without Congress, but we expect to be in Congress before Congress very quickly. And you're going to see a big change in Washington crimes. Rusia memberikan penjelasan terkait keberadaan Satria Kumbara, ex-TNI Angkatan Laut yang diketahui bergabung dengan Angkatan Bersenjata di negeri Beruang Merah. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov membenarkan bahwa orang asing dimungkinkan untuk bergabung secara resmi dengan militer Rusia. Menurutnya, warga negara asing yang berada di wilayah Rusia bisa menandatangani kontrak untuk menjadi tentara. Tolchenov menilai kemungkinan itu pula yang dilakukan oleh Satria Kumbara, namun ia menegaskan segala konsekuensinya ditanggung secara pribadi. Sejumlah negara diketahui melarang warganya menjadi bagian dari militer asing, sehingga pilihan itu memiliki risiko hukum masing-masing. Kebijakan tersebut sejalan dengan dekret Presiden Rusia Vladimir Putin yang membuka peluang bagi warga asing untuk bertugas, tidak hanya pada masa darurat, tetapi juga selama periode mobilisasi. Tolchenov menekankan bahwa mereka yang bergabung di Angkatan Bersenjata Rusia diperlakukan sebagai profesional yang menandatangani kontrak resmi. Isu ini menjadi sorotan setelah video Satria Kumbara viral di media sosial, memperlihatkan dirinya mengenakan seragam TNI AL dan militer Rusia. Sebelumnya, Satria sempat meminta pemerintah Indonesia memulangkannya dan mengembalikan status kewarganegaraannya. Namun, Kemenkumham menegaskan status WNI otomatis hilang jika terbukti bergabung dengan militer asing. Rusia menegaskan tidak akan pernah menerima keterlibatan North Atlantic Treaty Organization atau NATO sebagai penjamin perdamaian di Ukraina. Moskwa menyatakan terbuka terhadap peran Indonesia bersama negara-negara lain yang dinilai lebih netral. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyampaikan bahwa pihaknya menghargai kontribusi Indonesia dalam berbagai inisiatif perdamaian. Tolchenov menegaskan apresiasi atas usaha banyak negara asing yang mau berkontribusi dalam mewujudkan solusi damai atas krisis di Ukraina, termasuk Indonesia. Ia menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam kelompok antar negara Friends for Peace, forum internasional yang diprakarsai China dan Brazil dan kini beranggotakan 17 negara. Menurutnya, Indonesia sebagai anggota kelompok tersebut berpotensi menjadi salah satu pihak yang bisa menjadi penjamin kesepakatan perdamaian di Ukraina. Indonesia sendiri pernah hadir dalam pertemuan pertama Friends for Peace yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada September 2024.
Dalam forum tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri periode 2014-2024, Retno Marsudi. Rusia tetap menolak kemungkinan kehadiran pasukan NATO di Ukraina dengan menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Rusia menilai keterlibatan NATO justru berpotensi memicu eskalasi konflik yang tak terkendali dengan konsekuensi tak terduga. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pihaknya tengah menyusun jaminan keamanan konkret bersama mitra internasional untuk memastikan keamanan jangka panjang Ukraina. Banyak anak sekolah mengikuti petualangan di tepi Sungai Don, Rusia Selatan dalam kegiatan yang berbeda dari perkemahan liburan biasa. Sebanyak 83 anak berusia 8 hingga 17 tahun mengikuti pawai rute dengan bimbingan instruktur militer, berlari, merangkak di pasir, dan melalui air dangkal. Mereka mengenakan seragam kamuflase, sebagian membawa senjata asli, sementara lainnya hanya menggunakan replika mainan. Latihan ini diawasi tentara yang pernah ikut perang di Ukraina, sebagai bagian dari tren mendidik anak-anak dalam keterampilan militer untuk bekal masa depan. Salah satu peserta termuda, Ivan Glushchenko, 8 tahun, menyebut momen melempar granat tangan dan menembakkan senjata tipuan sebagai pengalaman paling berkesan. Anak-anak tersebut merupakan bagian dari kelompok kadet yang dijalankan oleh Kosak di wilayah Rostov dekat perbatasan Ukraina. Anton, salah satu peserta yang lebih tua, menyatakan ingin mengaitkan masa depannya dengan dinas militer dan mengabdi pada negara. Peserta lain, David, mengatakan kegiatan itu membantunya menguji batas kemampuan dan menguatkan tekad dirinya. Organisasi hak anak independen Nenorma mengkritik kegiatan ini sebagai bentuk indoktrinasi dan propaganda karena melibatkan pelatihan gaya militer pada anak-anak. Pihak berwenang Rusia menilai pendidikan semacam ini penting untuk menanamkan patriotisme dan membangun ketahanan nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.